Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barokah Pulyarejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan ketika kita masih dimudahkan oleh Allah datang ke masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjut dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan jamaah isya. Tentu kenikmatan ini tidak ada lain, tentunya kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kula panjenengan orang-orang yang ahli istiqomah, orang-orang yang senantiasa segala ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan sampai malam hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang-orang yang mudah mendapatkan ridha dari Allah, dan kitalah orang-orang yang mudah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat penting, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang membahas tentang zikir-zikir keseharian kita yang semuanya berdasarkan ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan dijelaskan hal-hal fikih yang sangat penting keseharian yang bisa jadi kita menghadapi dalam kehidupan keseharian itu. Makanya sebagian ulama-ulama ketika melihat isi dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini sampai mereka mengatakan bi'idar washtaril adhkar, belilah kitab Al-Adhkar, ya, jualah rumahmu dan belilah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Saking penting isinya kitab Adhkar. Jenengan boten usah ngedoloma, sebab diantara kita bisa jadi sik ngontrak. Tetapi yang terpenting jenengan datang di Masjid Al-Barakah ini, tekun membaca kitab ini, sudah lebih dari cukup. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini fasal yang kita bahas masih tetap tentang keikhlasan. Kitab asli dalam halaman 10, kitab terjemah panjenengan halaman 11. Nggih, beda-beda tipis lah, halaman 11 ya. Kitab kula kurang lebih halaman 10, panjenengan halaman 11. Kok halaman 11 digoleki mboten wonten, berarti jenengan salah kitab, hadirin beto ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ungkapan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, beliau Imam Nawawi dawuh ngeten, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadhil ayatal karimata, bahwasanya ayat yang mulia ini, mimma yambaghi, sebagian daripada apa-apa yang sebaiknya, an yahtamma, memperhatikan, bima'rifatiha, dengan mengetahuinya, sahibu hadzal kitabi, pemilik kitab ini. Maksudnya pada ayat yang sebelumnya kita baca ya, yaitu Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, ungkapannya ya, mulai dari ungkapan firman Allah, innal muslimina wal muslimati, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, bahwasanya salah satu dari ungkapan, sebagian ungkapan ayat itu mengatakan orang-orang laki-laki yang ahli zikir, yang banyak berzikir kepada Allah, demikian juga orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah mempersiapkan untuk mereka dua hal. Satu, maghfiratan, ampunan Allah. Orang kalau sudah diampuni oleh Allah, berarti dijauhkan dari panasnya api neraka, tidak ada dosa. Ditambah lagi wa ajran 'azima, ditambah lagi dengan pahala yang besar. Di mana seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar? Seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar ketika dia mendapatkan dukhulul jannah, mendapatkan masuknya dia ke dalam surga. Artinya ketika seseorang itu, baik laki-laki maupun perempuan, dimudahkan banyak-banyak berzikir kepada Allah, dipastikan ampunan akan didapat, dijauhkan daripada neraka jahanam,
dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah orang yang sukses hakiki, sukses yang sebenarnya itu. Maka ada ungkapan wonten kitab wonten Al-Qur'an surat Al-Hasyr, nanti dilihat aja. Ya, ayatnya adalah 20. Dawuhipun di sana, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak pernah sama penduduk neraka dan penduduk surga, tampilannya pun mboten padha. Ashabul jannati humul faizun. Sedangkan penduduk surga ini mereka adalah orang-orang al-faizun, orang-orang yang bakal sukses. Yang bahasa sukses itu dalam Al-Qur'an dengan sangat mudah dijelaskan oleh Allah, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan dari panasnya api neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faza, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Faza yafuzu fauzan azima. Faza yafuzu fauzan, maknanya adalah berhasil, sukses. Sukses yang hakiki, bukan melimpahnya harta benda hadirin. Kalau itu mestinya korun paling bahagia, tapi malah tersungkur di dalam bumi dengan hartanya. Kalau jabatan yang tinggi itu adalah menjadikan bahagia, mestinya Fir'aun, tapi Fir'aun malah kemudian terlempar dan kemudian tenggelam di Laut Merah. Jadi bahagia itu hakikatnya, apapun profesi kita, profesi halal kita, asal dengan itu bisa menjauhkan jenengan dari panasnya api neraka, bisa memasukkan Anda ke dalam surga, faqad faza, itu sukses gitu. Sedangkan tampilan-tampilan duniawi, casing duniawi, oleh casing itu HP ini biasa ya, kalau cuman itu hadirin, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu seringkali membuat orang lalai. Ya, oleh karena itu, sedangkan orang yang tidak lalai, orang-orang yang ahli zikir, ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang laki-laki yang banyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik laki maupun perempuan, dua hal yang diberikan oleh Allah. Satu, disiapkan ampunan oleh Allah, berarti tidak akan masuk neraka. Dua, ajran azima, berarti mendapatkan surganya Allah, yaitu sukses. Ya, yaitu yang teman sukses. Kalau kemudian harta melimpah dengan rumah yang begitu mewah, waduh sukses, seminggu kemudian kecekel KPK, ya berarti ya gak sukses jadi ngisi-ngisini anak putune ya ini. Oleh karena itu bukan itu jadi ya, sehingga ayat ini mengatakan, katanya Al-Imam An-Nawawi, ketahuilah ayat yang mulia ini seharusnya menjadi satu perhatian kita untuk mengetahuinya, lebih-lebih bagi orang yang memiliki kitab ini. Waqad ikhtalafa, dan sungguh telah berbeda pendapat, fi dzalika, di dalam hal itu, atau yang membacanya waqad ukhtulifa fi dzalika, dan sungguh diperselisihkan makna ungkapan az-zakirin wa zakirat itu maknanya apa. Faqala al-imamu Abul Hasani Al-Wahidi, maka berkatalah Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, beliau mengatakan,
Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-muradu, yang dimaksud dengan wadzakirin-allaha katsiran adalah yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah fi adbari sholawati, selepas sholat mereka. Dados panjenengan mantun sholat jamaah atau mungkin sholat sendiri di rumah, panjenengan setelah melaksanakan sholat jamaah tidak langsung beranjak pulang, tidak langsung beranjak keluar dari masjid, panjenengan duduk, kemudian panjenengan membaca wirid bersama imam. Kalau mungkin wiridan panjenengan mungkin tidak sama dengan imam, panjenengan tetap duduk baca wiridan sendiri sampai selesainya imam, kita juga ikut bangkit. Maka itu yang dimaksud dengan ungkapan wadzakirinallaha katsiran. Orang-orang yang banyak zikir itu orang-orang yang zikir selepas ibadah sholat, bukan kelompok lamcing, salam pelencing. Begitu salam ngadeg ngalir ini. Apa enggak boleh? Yo boleh, sapa enggak boleh, ngawamu dewi. Ya oleh. Tetapi Anda lupa bahwasanya lepas Anda cocok atau tidak dengan wiridan imam, ada hadis wonten Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari Muslim, bahwasanya setiap orang yang melaksanakan sholat di masjid, selepas sholat, selama dia tidak keluar dari masjid, malaikat menunjuk-nunjuk orang itu dengan mengatakan kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Asal dia belum pindah dari tempatnya. Satu riwayat yang lain, asal dia belum keluar dari masjid, jadi masih pindah boleh. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu, dia pindah, malaikat pindah nih. Allahumma ghfir lahu warhamhu, terus begitu sampai kapan? Sampai dia kemudian keluar masjid. Ketika dia sudah keluar masjid, malaikat sudah tidak mendoakan lagi. Bayangkan hadirin, dia mendapatkan doa khusus, doa spesial dari malaikat. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni laki-laki ini ya Allah, ampuni bagian jamaah niki ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah limpahkan rahmat kepada orang ini. Sing dongo malaikat ini ya, karena sing dongo malaikat nggak ada unsur pencitraan, dongone biasane langsung dadi aja. Lek dongone sakniki biasane gak pati, biasane ana pencitraan ya. Ya niki. Nah, biasanya dongane gak pati mantep. Oleh karena itu lek malaikat gak ada begitu hadirin. Ya, betul-betul oleh karena itu mungkin wiritan Anda, doa Anda tidak sama dengan imam, tetap Anda duduk di situ, wiritan sendiri, doa sendiri. Setelah secukupnya Anda berdiri nggak apa-apa, asal jangan langsung kan. Eman doanya malaikat. Nah, ini kelompok yang dikatakan dalam Al-Quran itu wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Kemudian dalam ungkapan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, wa ghuduwan wa asyian, pagi sore itu tidak lepas dia zikir kepada Allah. Ya, dan kita sudah diarahkan oleh ulama-ulama kita, pagi sore itu jangan lupa minimal baca al-wirdul latifnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pagi dibaca, sore dibaca. Kita melihat dari segi ungkapan fadilahnya setiap zikir dalam wirdul latif, luar biasa ini. Luar biasa. Fadilahnya sangat luar biasa. Nah,
wa fil madaji'i, dan ketika berada di tempat-tempat tidur, mau merebahkan diri, mau tidur, lu si ono zikir seiring kepada Allah, mungkin baca doa, ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini doa yang paling kita hafal, ya. Doa yang kita hafalkan dua, satu itu, dan kedua dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa andalan kita, ya, ini. Jadi minimal mau kemudian duduk pun, kemudian mau merebah pun, kita masih berdoa kepada Allah. Nabi itu kalau kemudian kita lihat mau tidur pun ada zikirnya, baca Qur'annya. Kenapa? Hadirin, tidur itu hakikatnya mati. Orang yang tidur hakikatnya mati, tapi mati sementara kemudian masih dihidupkan lagi. Dari mana Ustadz mengatakan bahwasanya tidur itu hakikatnya mati? Dari doanya Nabi ketika bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi tidur itu mati. Maka jenengan jangan gampang-gampang tidur, mati, ya. Jadi jangan gampang-gampang tidur, hadirin. Engkau ketemu tahlil tidur, mati itu. Ketemu istighosa tidur, mati. Bu, tidur niku napa, Bu? Mati, Bu, mati. Jadi ibu-ibu kemudian mepet kali sembujung keturun, mati itu. Oleh karena itu jangan mudah-mudah begitu. Karena apa? Hakikatnya mati. Maka karena yang namanya mau tidur itu kita mau keluar, roh kita mau keluar sementara, maka ada wiritannya. Kanjeng Nabi sampai baca ayat banyak itu. Kemudian ada zikirnya, ya. Kalau kita semuanya diringkes bismikallahumma ahya bismika amut itu aja. Kadang-kadang nggak kelalen, ya itu. Nah, setelah itu bismillahnya 21 kali. Blek. Itu persiapan, itu zikir kepada Allah. Itu yang namanya wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Itu orang yang banyak zikir nggih ngoten niku. Mau tidur pun masih berzikir kepada Allah. Wa kullama, dan ketika istaiqadha, dia bangun, min naumihi, dari tidurnya. Begitu dia bangun dari tidur, berarti tasik dikersakaken Gusti Allah, hidup, dihidupkan lagi oleh Allah, ya. Maka kemudian dia masih berzikir kepada Allah. Minimal dia mengucap ungkapan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih diingatkan, masih ada kemudian seperti itu, ya. Kalau Kanjeng Nabi masih ditambah ayat-ayat, beberapa ayat yang lain nanti akan disebutkan dalam kitab ini. Nah, wa kullama, dan ketika ghada auraha min manzilihi dzakarallaha ta'ala, atau seseorang yang keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya boten sekedar mek metu tok saking griyane, tapi kemudian dia berniat untuk mencari kebaikan dari keluar rumah, mungkin ke masjid, mungkin ke tempat pekerjaan. Minimal dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada doanya yang panjang kalau mau musafir itu, Allahumma inni
a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya au adlima au udlama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika seseorang mengatakan bismillahi tawakkaltu niku dan doa itu, kemudian setan yang ada di luar rumahnya itu dia nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang ini? Mau menggoda nggak bisa, mau menggelincirkannya, mau membodohinya nggak bisa, mau berbuat apa nggak bisa. Setan diam tok sudah melihat orang ini keluar rumah dengan mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah karena doa itu. Makanya doa begitu itu minimal menjadi andalan senjata kita dalam keseharian keluar rumah. Kali ngapalno donga-donga ngoten binjing-binjing lek kemudian didadak umroh jenengan pun biasa donga-donga musafir ngoten niku ya dongane pun biasa. Ngene gitu. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahidun, dan telah berkata Imam Mujahid, la yakunu, tidaklah orang itu minadz-dzakirinallaha katsiran, termasuk tergolong kelompok orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, wadzakirati, dan para perempuan yang banyak zikir kepada Allah, hatta yadhkurallaha, hingga dia berzikir kepada Allah qaiman, dalam keadaan berdiri, wa qa'idan, dan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an, dan dalam keadaan terbaring, dalam kondisi mau tidur. Artinya mau berdiri, mau duduk, sampai terbaring pun lesannya tidak pernah lupa berzikir kepada Allah, hatinya tidak pernah lalai kepada Allah. Bisa jadi ucapannya terus berucap zikir kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam ungkapan Al-Ahzab ini, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, gak ngadeg, gak lungguh, kemudian tidur pun, leleyan pun, dia semuanya ingatnya hanya ingat Allah, zikir kepada Allah. Ngeten tadi. Wa qala Ata'un, dan telah berkata Imam Atha, lengkapnya Atha bin Abi Rabah. Atha Wijayanto kula niki sanes. Wa qala Ata'un, dan telah berkata Imam Atha bin Abi Rabah, man shallas salawatil khamsa, man barang siapa shalla yang melaksanakan salat, as-salawatil khamsa, melaksanakan salawatnya, melaksanakan salat 5 waktu, bihuquqiha, dengan hak-haknya salat dia laksanakan, fahuwa, maka dia itu dakhilun, masuk, fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan para perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Versi dan tafsiran Imam Atha bin Abi Rabah adalah, siapapun di antara kula jenengan yang salat 5 waktu, ketika melaksanakan salat 5 waktu niku, hak-haknya salat, kewajiban-kewajibannya salat, rukun-rukunnya salat, syarat-syaratnya salat,
sunnah-sunnahnya sholat, sedemikian juga dia berusaha untuk melakukannya. Itu termasuk orang yang dianggap banyak zikir. Ngoten hadirin. Jadi mek sholat tok mawon jenengan sholat sing tepat bener, sunah-sunah dijalankan, itu pun sudah katakan wong sing akeh zikir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, kalau yang namanya syarat sholat sudah kita maklumi, rukun sholat juga sudah kita maklumi jumlahnya. Sedangkan sunnah-sunnah sholat, baik sebelum, di tengah sholat maupun setelah sholat, lah niku banyak ini. Sampai jumlahnya ada yang menghitungnya khamsumi'atin min sunani sholat, 500 sunnah ini. Sunnah di dalam proses sholat itu jumlah sunnahnya itu sampai ada menghitung 500. Habib Sa'ad Al-Hadrami Al-Idrus itu menghitungnya sampai dia punya kitab khusus khamsumi'atin min sunani sholat, 500 sunnah. Malahan dikatakan wonten syarahnya niku Bidayatul Minnah, Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari mengatakan bukan 500. Orang bisa melaksanakan sholat duhur, sunnah-sunnah dijalankan semua, itu bisa dihitung 660 sunnah. Bahkan sebagian salafus soleh bisa mendatangkan 800 sunnah, bahkan ada menghitungnya 1000 sunnah. Sholat niku sunnah sak monten. Dados nek kula jenengan sholat isya ngoten mawon, itu secara tidak langsung sampun nyepak nyandung ratusan sunnah ini. Lho niku ganjarane ya apa? Lah tapi kita kan nggak tahu sih iki sunnah apa mboten. Di dalam Al-Qur'an kan cuma mengatakan fama ya'mal hadin. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Pokoknya ngamalno hadirin. Soal tahu dan tidak tahu, orang harus memang update, terus-menerus belajar. Jangan kemudian berpangku tangan mulai 6 sampai tuwek kok ilmu ini huwa-huwa. Ilmu ini ikut tok, gak tambah gak kurang. Ya harus ya update hadirin. Ya ketika bersamaan dengan umur bertambah, keilmuan harus bisa ditambah, harus orang itu update. Ya, mengupdate dan mengupgrade keilmuan harus nambah. Bisa lewat majelis taklim yang semacam ini, bisa lewat majelis kemudian jamaah, kemudian kegiatan majelis pengajian yang lain. Mungkin kita mendengarkan ceramah lewat YouTube, mungkin kita mendengarkan kemudian lewat radio, apapun, gunakan apapun kemudian media sosial, kita cari manfaat kebaikan kita. Ya, disitulah untuk mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita. Jangan mulai biyen, mulai tekok desa sampai nang kota ilmune pancet huwa-huwa. Ya jangan hadirin. Ya huwa mubtada huwa khobar. Ya, jadi diwalak-walik padha, jangan, harus ditambah terus ini. Ya. Jadi harus ditambah kemampuannya, itu harus ditambah. Ya salah satu bentuknya nggih ngaji ngeten iki. Mboten paham, tanya hadirin, mboten napa-napa. Sebab dengan pertanyaan niku as-su'al husnu su'al nisful ilmi. Ada ungkapan makalah seperti itu. Husnu su'al nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan adalah separuh daripada ilmu. Jenengan bertanya mungkin setengah tahu, dengan bertanya semakin tahu. Panjenengan bertanya, yang lain mungkin gak sempat, akan mendapatkan manfaat juga. Jadi tidak ada jeleknya orang bertanya nih. Ya, cuman pertanyaannya gak podo ambek yang disampaikan ke. Pertanyaannya tentang kemudian yang dibahas ilmu, pertanyaannya kok Ustaz jam pinten saat ini setengah itu kan gak cocok hadirin. Nah, kalau pertanyaannya tentang kemudian apa yang sudah disampaikan atau kemudian pengalaman ingin ke penjelasan, bukan masalah hadirin yang demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza naqlul wahidi. Ini adalah penukilan Imam Al-Wahidi ya
tentang firman Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakira. Masih banyak hadirin sebenarnya yang kita sampaikan, tetapi waktu yang sudah mau habis, mau adzan Isya, kita buka pertanyaan. Monggo yang mau bertanya boleh. Monggo panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang membaca Al-Quran kemudian tanpa mengetahui isinya, bacaannya itu adalah dia membacanya adalah sia-sia. Apakah benar ucapan itu? Ucapan itu ngapunten, salah, tidak tepat. Ya, sebab bahasanya kemudian Al-Quran saja mengatakan Iqra, itu baca diri. Ya, orang sekedar langsung baca apa langsung tahu makna mboten hadirin. Ya, kewajiban Iqra itu yang terpenting baca dulu. Ya, jadi mengetahui maknanya bukan tidak penting hadirin untuk meningkatkan kualitas baca, tahu makna, tadabbur, tafakur, tetapi semua orang itu harus tabakon antobak, setahap demi setahap, step by step. Gak ini step temenan gitu. Nah niki. Jadi semuanya ada tahapannya. Ngaji kados jenengan niki semua ada tahapannya. Orang ada yang mampu kalau ngaji ba'dal maghrib sampai isya saat kemampuan saya kerja saya ini harus dimaklumi hadirin, orang-orang itu kemampuan masing-masing. Kalau semua orang yang baca Al-Quran kemudian sia-sia kalau tidak tahu maknanya, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya maksudnya benar tapi bisa jadi mengandung kebatilan. Kalau itu diucapkan kepada orang yang semangat ngaji, dia akan belajar tafsir. Yopo dia mengetahui apa yang dia baca, dia mengetahui isinya. Tetapi kalau kemudian disampaikan pada setiap orang, cara pandangnya beda. Mojo sih kan ganjaris, gak mojo pisan aku wis kan wis meneng ae. Loh, kan kalau yang tadi, waduh, saya harus meningkatkan kualitas supaya saya bisa tafakur, tadabbur, bisa mengerti makna. Bagus. Tapi kan tidak setiap orang punya kemampuan itu. Sagete mek maca tok. Maksudnya beliau mungkin jangan sekedar membaca, tingkatkan kualitas dengan tafsirannya, maknanya ya, sehingga kita bisa melakukan apa itu mengamalkan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Maksudnya benar, tetapi harusnya orang-orang yang sudah baca itu tetap diberikan apresiasi. Yang sudah baca Al-Quran tiap hari bagus, sebab orang biasa baca moro gak moco hadirin, rong dina tulung dina moco niku rada abot punan hadirin. Al-Quran itu hebatnya seperti itu. Apa malah diaban-abani gak gunane, belas akhirnya gak moco, tambah abot hadirin. Jadi yang pertama, yang sudah baca setiap hari lanjut. Saya cuma satu kebet bolak-balik bagus, tapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Sebab orang baca Al-Quran ini sama dengan sedang berinteraksi, berdialog dengan Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dia kalau membaca Al-Quran
sak juz kurang, kudu rong juz. Memang Allah sedang senang berdialog dengan dia. Kalau ada orang itu kemudian oleh separuh bait mawon, separuh garis, separuh ya satu bait saja ya, itu satu ya bolak-balik aja, atau mungkin satu dia sudah terlalu banyak menganggap banyak, bisa jadi memang Allah tidak senang berdialog dengan dia. Oleh karena itu ya, siapa yang banyak baca Quran, dia hakikatnya berdialog dengan Allah. Oleh karena itu ya, jawaban itu kurang tepat. Ya, wong di dalam hadis Nabi aja, riwayatnya Muslim, hadisnya Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang biasa membacanya. Ya, oleh karena itu bahasanya iqra'u bukan fassiru Al-Quran, tafsiri Al-Quran, maknai Al-Quran, bukan iqra'u. Ya, setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ya, orang sudah baca bagus, ditambah bacaan Qurannya bagus, tapi kalau kemudian ditambah dengan tahu tafsirnya, tahu maknanya, tahu kemudian tafsirnya, itu akan lebih bagus lagi. Apalagi diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan kesehariannya, bagusnya luar biasa. Harusnya kayak semangat gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah baca Quran, lanjut, bagus. Tapi kalau pengen lebih tahu artinya, lebih bagus lagi gitu ya. Sebab tidak setiap orang kemudian cara kemudian menerimanya dengan pendapat di kebau, baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada gunanya. Saya kalau gitu harus tahu artinya. Itu ya bagus tadi. Baca Quran ternyata nggak ada faedahnya, sia-sia. Ya bisa terus gak maca wong gak ono. Lho kan salah niki. Harusnya dikai semangat ngoten. Sing maca Quran pun sae. Wong bahasane Kanjeng Nabi Iqra'ul Quran kok. Di sini kan tahu nggak tahu pokoknya Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Yang nyuruh Kanjeng Nabi kok. Kalau kemudian ada yang mengatakan kalau nggak tahu artinya sia-sia gitu, saya ngomong. Yang penting Kanjeng Nabi disuruh kemudian baca Quran. Dan kemudian soal tahu dan tidak artinya, memang orang harus punya waktu sendiri. Betul, Mas. Nah, penanya kedua, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang bagus, hadirin. Beliau bertanya begini, kalau kemudian setelah salam jamaah akan berzikir masing-masing mengikuti imam, itu bisa jadi ada sebagian makmum kemudian kanan kiri ngejak salaman. Itu ngejak salaman setelah sholat itu yang pasti bid'ah. Tapi bid'ah yang mubahah, yang boleh. Artinya begini aja, karena bid'ah itu sesuatu yang baru. Kalau panjenengan sudah tahu begini, salamannya jangan selepas sholat, nanti selepas selepas doa. Oleh kiai-kiai kita sudah diajari mari donga, Allahumma sholli ala Muhammad, kan begitu.
Itu ngajaknya. Lah kemudian ate salaman sing dijalami segano kabeh. Ya iki. Nah, oleh karena itu idealnya, lek bahasa ideal salamannya itu selepas doa. Jadi tetapi kalau ada orang ngejak salaman saya, gimana sikap saya Ustaz? Terima saja. Ya, apa gak memutus zikir saya? Mboten. Selama Anda masih ada di dalam masjid, itu tidak memutus. Ya, hanya saja saya pesankan pada panjenengan kalau bisa musafahahnya, jabatan tangannya selepas zikir selepas doa. Tetapi kalau ada jamaah yang tidak tahu ngejak salaman, ojo ditampel hadirin, seakan cok mboten terima mawon, oh ini belum tahu. Kalau dia ngejak salam, oh kelompok belum tahu dan belum gak mau tahu ini. Ya, ini salaman aja, tapi jenengan jangan mulai. Jadi kalau sudah astagfirullahaladzim diam gitu. Aja kemudian diodik-odik jak salaman ya gitu. Yang terpenting kalau dia ngejak salaman gak apa-apa. Ya, tetapi kita bukan orang yang ngejak dia. Supaya semua kemudian tahu. Kalau semua jamaah tahu begini, ya sudah. Nanti begitu sudah walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah, lah langsung jenengan yang ngejak salaman. Ya, gitu. Idealnya memang salaman itu setelah doa. Dan wiritan itu jangan salaman, sebab ada kaidah fikih yang mengatakan al-masyghul la yushghal. Orang yang masyghul, yang sudah disibukkan dengan zikir kepada Allah, ojo disibukkan dengan diajak salaman. Ya, itu maksudnya kita. Ya, jadi kalau kemudian kalau ada jamaah yang dijak salaman mau menengah wiritan, ya dimaklumi hadirin, mungkin ini mengamalkan sombong turun tadi apa-apa. Jangan, mungkin lah ya, kita maklumi lah hadirin ya, dan kita nggak usah kemudian salis, biasa aja lah hadirin, biasa aja. Sing enak niku sampun. Tapi kalau ada ngejak salaman terima aja, tapi kita nggak memulai gitu. Mungkin dia nggak tahu. Ngoten Pak. Sampun terakhir, mboten. Oh iya, panjenengan. Nggak dengar? Pertanyaannya mengakhirinya biasanya dengan doa gitu. Mengakhiri doa biasanya kok pakai Fatihah. Padahal Fatihah sendiri kan doa. Terus yang ditanyakan, oh ya, sebab begini, ada hadisnya di sini nanti disebut begini. Nanti pengajian berikutnya saya bawakan. Ya, sebab ada hadis riwayatnya Imam Muslim itu bahwasanya tidaklah orang membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca khawatim atau membaca akhir dari surat Al-Baqarah, itu salah satu itu, ketika mengakhiri doanya atau mengakhiri hajatnya dengan itu, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Ada hadisnya itu. Maka hadis itu dipakai oleh orang-orang khusus seperti kita, mengakhiri doa Fatihah. Harapan kita diakhiri dengan doa Fatihah itu, semua hajat yang baru saja kita sampaikan ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Makanya guru-guru kita, termasuk Habib Saleh bin Habib Ahmad Ali terus kan punya kitab khusus namanya Nashrul Faih fi Tartibil Fawatih. Berbagai macam situasi kondisi wonten Fatihah. Kan kiai-kiai habaib berikut ini Fatihah karena menggunakan dalil hadis itu. Ya, ada dasarnya. Saya bacakan jelasnya nanti pada kesempatan datang. Tapi jangan kedah hadir ya. Ketika saya bacakan nanti insyaallah. Oke, ini. Sampun
Terakhir beliau penutup baju biru, monggo. Pertanyaan 1 menit, jawabannya 1 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang artinya Rasulullah bersabda dan berwasiat kepada kita, perumpamaan orang zikir, orang yang mengingat Tuhannya, dan orang yang tidak mengingatnya itu seperti orang hidup dan orang mati. Nah, misalnya ada pertanyaan, loh, saya kok sudah tahu ini kalau pengenan ini apa yang mati? Loh iya, sebagai apa hadis yang saya tanyakan, ada kemungkinan terburuk. Apakah seandainya di permukaan bumi ini sudah tidak ada orang yang ingat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang yang ahli zikir itu dia orang yang hidup, orang yang tidak ahli zikir, tidak pernah zikir, orang yang mati, maksudnya hatinya senantiasa ingat kepada Allah, itu hatinya hidup. Sebab yang dipandang oleh Allah bukan jasadnya, bukan tampilannya. Yang dipandang oleh Allah, yang dipandang adalah hatinya seseorang. Ya, sedangkan orang yang tidak kemudian ingat kepada Allah, tidak ahli zikir, ya hakikatnya kemudian ya memang hatinya mati, hatinya keras. Ya itulah. Oleh karena itu bedanya seperti itu. Oleh karena itu ya, untuk kemudian menghidupkan hati kita, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah baca Quran, banyak-banyaklah kemudian datang ke masjid mendengarkan kebaikan apapun, itu akan kemudian menyebabkan hati ini menjadi hidup. Hatinya orang itu hidup, hakikatnya orangnya itu hidup. Sedang kalau hatinya orang ini mati semua, tidak ada lesan-lesan yang menyebut asma Allah, yang mengatakan jangankan azan, Allah, Allah, Allah aja sudah tidak ada di kiamat tadi. Ya, sudah kiamat. Kalau sudah di bumi ini sama sekali tidak ada yang mengatakan menyebut Allah, 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 apalagi sudah tidak dengar azan. Ini kiamat. Niki kan pun waktu azan mawon kiamat gitu. Ya saya kira gitu. Insyaallah niki mawon kula sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.